Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, selamat datang di channel Saluran Iman, tempat kita berbagi ilmu dan membahas serta mempelajari hal-hal penting untuk kehidupan kita di dunia dan akhirat. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas topik yang sangat penting bagi kehidupan kita kelak di alam akhirat, yaitu 3 macam orang yang tidak dilirik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari kiamat kelak. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas topik yang sangat penting dan mengingatkan kita tentang perilaku yang dapat mengundang kemurkaan Allah Ta'ala pada hari kiamat. Dalam sebuah hadis sahih, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan tentang 3 macam orang yang Allah tidak akan melihatnya pada hari kiamat, tidak akan menyucikan mereka, dan akan memberikan siksa yang pedih kepada mereka. Mari kita simak penjelasan lebih lanjut dengan merujuk pada hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yang menceritakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada 3 golongan orang yang Allah tidak melihat kepada mereka pada hari kiamat, tidak menyucikan mereka, dan bagi mereka siksa yang pedih. 1. Seorang lelaki yang mempunyai kelebihan air di jalan, tetapi ia mencegahnya dari musafir. 2. Seorang lelaki yang membaiat seorang pemimpin, tetapi ia membaiatnya untuk mendapatkan kesenangan dunia. Jika pemimpin itu memberinya dari kesenangan dunia, ia pun ridho, dan jika pemimpin itu tidak memberinya dari kesenangan dunia, ia pun marah. 3. Seorang lelaki yang bersumpah atas barang dagangannya, bahwa ia telah dibayar lebih banyak dari harga yang dibayar, padahal ia berdusta. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini mengandung pesan moral yang sangat dalam, dan mari kita bahas ketiga kelompok orang tersebut secara lebih detail. Sebelum lanjut, klik like, share dan subscribe agar saudara-saudara kita bisa mengetahui video ini dan mendapatkan manfaatnya juga. Dan, sedikit saja kontribusi kita untuk syiar dan dakwah, insya Allah menjadi catatan amal jariah bagi kita semua. 1. Orang yang mencegah musafir menggunakan air. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan orang pertama yang tidak akan mendapat perhatian Allah pada hari kiamat, adalah seorang lelaki yang memiliki kelebihan air di jalan, namun ia mencegah orang yang membutuhkan air, terutama musafir, untuk meminumnya. Kenapa ini begitu berat? Di zaman dulu, air adalah salah satu kebutuhan paling dasar yang sangat sulit didapatkan, terutama di padang pasir yang gersang. Sebagai seorang yang memiliki kelebihan air, seharusnya ia bersikap dermawan dan memberikan apa yang dimiliki kepada orang yang membutuhkan, bukan malah menahannya. Ini adalah bentuk kedurhakaan terhadap sesama dan keegoisan yang bisa berujung pada siksa yang pedih di akhirat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 177. Bukanlah kebajikan itu menghadap ke muka atau ke belakang, tetapi kebajikan adalah orang yang beriman kepada Allah, hari akhir, malaikat, kitab, dan nabi-nabi, dan memberikan hartanya, meskipun itu sangat dicintainya kepada kerabat, anak yatim, orang miskin, musafir, dan orang yang meminta-minta. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda dalam sebuah hadits riwayat Muslim. Seorang Muslim itu adalah saudara bagi Muslim lainnya, ia tidak boleh menzalimi atau membiarkan saudaranya tertindas. Barang siapa yang memenuhi kebutuhan saudaranya, Allah akan memenuhi kebutuhannya. Hadis riwayat Muslim. Jadi, menolong musafir yang membutuhkan air, atau sekedar memenuhi kebutuhan orang lain, adalah amalan yang sangat mulia di sisi Allah dan akan memberikan kebaikan bagi diri kita, baik di dunia maupun di akhirat. 2. Orang yang membaiat pemimpin untuk dunia. Golongan kedua adalah seorang yang membaiat seorang pemimpin, hanya untuk mendapatkan keuntungan duniawi. Pembayatan ini bukan karena mencari keridhaan Allah, tetapi semata-mata untuk mendapatkan kesenangan dunia. Ketika pemimpin tersebut memberikan apa yang diinginkannya, ia pun merasa puas, dan ketika tidak mendapatkannya, ia menjadi marah. Kenapa ini menjadi masalah besar? Pembayatan kepada pemimpin seharusnya dilakukan karena niat untuk mendukung kepemimpinan yang adil dan mencari ridho Allah. Pembayatan untuk dunia bisa mengarah pada ketidaksetiaan dan keinginan untuk memanipulasi situasi demi kepentingan pribadi, yang tidak hanya merugikan orang lain, tetapi juga menyingkirkan niat yang murni dalam beribadah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 59. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasul-Nya, dan ulil amri di antara kalian. Jika kalian berselisih tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasul-Nya, jika kalian benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda,
Barang siapa yang membaiat pemimpin, hendaklah ia membaiatnya hanya karena Allah, dan bukan karena alasan duniawi. Jika ia memberikan kepadanya dunia, ia akan menerima dengan lapang dada, dan jika ia tidak memberinya apa yang ia harapkan, ia tidak akan marah. Hadis riwayat Muslim. Saudaraku, kita baru saja menyelesaikan pembaiatan pemimpin negara ini, yang mana akhir-akhir ini malah menjadi variasi tambahan kesulitan bagi warga dengan beraneka macam kebijakan yang tidak pro rakyat. Sebaliknya kesulitan dan kesengsaraan bagi rakyat semakin bertambah. Allah Maha Melihat dan Maha Mengetahui, maka bersiaplah dengan segala risiko dan konsekuensi pembaiatan buta oleh sebagian besar saudara-saudara kita. Allahumma inna nas'aluka hifzonak wa amanak. 3. Orang yang berdusta dalam sumpah dagangan. Golongan ketiga adalah orang yang berdusta dalam sumpahnya tentang barang dagangannya. Ia bersumpah bahwa barang tersebut telah dibayar lebih mahal dari harga sebenarnya, padahal itu adalah kebohongan. Mengapa ini sangat serius? Berbohong dalam perdagangan bukan hanya merugikan orang lain, tetapi juga merusak kepercayaan yang merupakan dasar dari setiap transaksi. Islam sangat menjaga etika dalam bertransaksi, dan berdusta dalam jual beli bisa menimbulkan kerugian yang besar bagi masyarakat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 188. Dan janganlah sebagian kalian memakan harta sebagian yang lain di antara kalian dengan cara yang batil, dan janganlah kalian mengangkatnya kepada hakim, agar kalian dapat memakan sebagian harta orang lain dengan jalan berbuat dosa, padahal kalian mengetahui. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis riwayat Bukhari, penjual dan pembeli memiliki hak untuk membatalkan transaksi selama mereka belum berpisah, dan jika mereka jujur dan menyatakan kondisi barang dagangan, maka transaksi mereka akan diberkahi. Hadis riwayat Bukhari. 3 golongan tersebut menggambarkan sikap yang sangat tercela dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai umat Islam, kita diajarkan untuk selalu menjaga amanah, berperilaku jujur, dan tidak mementingkan kepentingan pribadi di atas kepentingan orang lain. Oleh karena itu, marilah kita senantiasa menghindari sifat-sifat tercela ini agar kita bisa memperoleh kasih sayang dan ampunan Allah Ta'ala kelak di hari kiamat. Nah, sahabat semua, itulah 5 tanda-tanda manusia yang tidak akan dilirik atau dilihat oleh Allah Ta'ala kelak di hari kiamat, dan perilaku tersebut sudah nyata terlihat di zaman kita saat ini. Insya Allah kita selalu diberi kekuatan untuk tetap berada di jalan yang benar, menjaga agama kita, dan memperbaiki diri. Ingatlah, dunia ini hanya sementara, dan kita harus selalu siap untuk kembali kepada Allah. Insya Allah kita semua dapat menghindari perbuatan-perbuatan tersebut dan selalu berusaha memperbaiki diri dengan menjalankan ajaran Islam dengan ikhlas lillahi ta'ala, guna kebaikan bagi diri kita di dunia dan akhirat. Insya Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita umur yang berkah dan kemampuan untuk menjalani hidup sesuai dengan tuntunan kecintaan kita, Sayyidina Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan share video ini agar lebih banyak saudara-saudara kita bisa belajar bersama dan mendapatkan manfaat dari video ini. Bagi yang sudah melakukannya, insya Allah dicatat sebagai amal jariah syiar dan dakwah. Terima kasih sudah menonton, semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Sampai jumpa di video berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.